Silakan duduk Bapak Ibu, Shalom. Baik, kalau saudara semua sudah siap untuk dengarkan firman, saya ajak Bapak dan Ibu untuk buka bersama dengan saya dalam Filipi pasal 4, ayat klasik. Filipi pasal 4, kita akan telisik bersama ayat 12 sampai dengan ayat 13. Filipi pasal 4, ayat 12 sampai dengan ayat 13. Tapi sebelumnya mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami berdoa, minta tolong sementara firman disampaikan, Roh Kudus ajar kami, giring kami kepada pemahaman akar, supaya pada akhirnya kami semakin memahami fakta kebenaran tentang Tuhan. Berdoa biarlah Tuhan menganugerahkan kepada kami hikmat, kecerdasan, ketajaman untuk memahami maksud Tuhan dalam hidup kami. Supaya kami menjadi semakin sehat, mengakar, bertumbuh dan menghasilkan buah yang berkualitas, yang Tuhan bisa nikmati, tapi sesama manusia pun bisa menikmatinya. Sementara kami dengar firman, berkati kami dengan damai sejahtera. Kepada Tuhan seluruh kemuliaan, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Baik, Filipi pasal 4, Bapak Ibu ayat 12, Alkitab bilang ini, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ayat berikutnya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Sekarang mari lihat Bapak Ibu di ayat 12. Ayat 12 dimulai dengan dua kata penting yang saudara dan saya perlu menggarisbawahinya sebab ini adalah salah satu pesan inti dari ini ayat. Paulus memulainya dengan dua kata pertama, aku tahu. Ini bukan sekedar tahu biasa Pak Ibu. So kata tahu di situ menggunakan kata eido. Eido itu artinya ini Pak Ibu. Satu memang aku tahu. Sudah? Dua, aku lihat. Tiga, aku alami. Empat, aku paham. Lima, aku tahu bagaimana bersikap dengan benar. Ulang ya. Paulus lagi bilang, saya tahu apa itu kelaparan. Saya lihat, saya pun mengalaminya. Dan karena dia mengalami, dia paham. Karena dia paham, langkah berikutnya Alkitab bilang ini, dia tahu bagaimana bersikap dengan benar. Jadi apa yang kemudian Alkitab berupaya untuk ajarkan kepada kita adalah begini. Kalau toh saudara dan saya mengalami sesuatu dalam hidup, begini, kejar pemahamannya. Supaya pada akhirnya kita tahu bagaimana bersikap dengan benar. Kalau orang tidak memiliki pemahaman tentang what's going on in life, yang terjadi biasanya adalah begini, sikapnya salah, reaksinya salah. Sedangkan Alkitab bilang enggak, kalau kamu mengalami sesuatu pahami dulu apa ini gitu. Baru nanti kita akan tahu bagaimana bersikap dengan benar. Pertanyaannya, apa yang Paulus alami sebenarnya? Yang kemudian dia bilang ini, waktu saya ngalami, saya tahu bagaimana bersikap dengan benar. Kalau dilihat dari ayat 14, ada beberapa hal yang Paulus bilang dia alami secara spesifik. Dia bilang yang pertama kekurangan, berikutnya kelimpahan, berikutnya adalah kenyang, berikutnya adalah kelaparan. Nah mari kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan 4 kata tadi itu. Supaya jangan-jangan gini, jangan-jangan kita ngalami. Tapi waktu kita ngalami sikapnya gitu salah. Nah kita harus belajar dulu supaya kita tahu bagaimana bersikap dengan benar. Sebab garis bawahi, Paulus tidak sedang menulis omong kosong. Dia ngalami, makanya dia nulis. Ya, jadi mari kita lihat dulu apa arti dari kata kekurangan. Kata kekurangan di situ Pak, Ibu, orang kalau baca ini ayat, orang akan selalu mengkaitkannya dengan persoalan harta benda, materi semata. Padahal kata kekurangan di situ Yunani menggunakan kata tapeino. Tapeino itu pengertian yang pertama adalah begini Pak, Ibu, teman-teman. Kondisi dipermalukan oleh orang lain.
Nah biasanya waktu kita dipermalukan oleh orang lain, kita pasti reaksi salah tuh, terbanyak. Tapi Paulus bilang ini, saya ngalami kok keadaan dipermalukan sama orang. Dan saya paham, makanya saya memutuskan untuk tahu bagaimana bersikap dengan benar. Apakah kekurangan atau tapeino bukan cuma dipermalukan Pak Ibu. Keadaan di mana kita dipermalukan oleh orang lain. Sudah? Direndahkan oleh orang lain. Sudah dipermalukan, direndahkan pula. Sampai di titik itu? Tidak. Kata tapeino atau kata kekurangan, pengertian yang lain adalah begini. Aku tahu bagaimana rasanya. Ada pada posisi harga diri dijatuhkan. Coba lihat. Dipermalukan, direndahkan, harga diri dijatuhkan oleh orang lain. Sampai di situ saja? Tidak. Statement berikutnya atau definisi berikutnya adalah ini. Mengalami tekanan jiwa yang hebat karena proses berat. Jadi kalau saudara dan saya mengalami proses berat, lalu kita mengalami tekanan dalam jiwa, Paulus bilang saya pun pernah mengalami. Dan saya paham apa yang terjadi. Sehingga saya memutuskan untuk tahu bagaimana bersikap dengan benar. Ulang ya, dipermalukan, direndahkan, harga diri dijatuhkan. Lalu gini, tekanan dalam jiwa karena proses yang dihadapi sangat berat. Itu saja? Tidak. Kekurangan atau tapeino, pengertian yang lain adalah begini Pak, Ibu. Dicampakkan, sudah? Dihina, dideportasi, dipaksa tunduk untuk melakukan kehendaknya orang lain. Kita punya kehendak, tapi kita dipaksa tunduk untuk melakukan kehendaknya orang lain. Dihina, dideportasi, dicampakkan, dipaksa tunduk untuk mengerjakan kehendaknya orang lain. Saudara masih ingat statement ini? Habis manis sepah dibuang? Itu tuh, itu sudah. Itu tapeino, itu kekurangan. Keadaan di mana karena kita udah gak ada manis-manisnya, kita dicampakkan aja sama orang. Nah itu tuh. Waktu saudara dan saya mengalaminya, coba pertimbangkan, sikap betul kah tidak? Sudah? Pertanyaannya, kenapa ini laki-laki, maksudnya Paulus, tahu bagaimana bersikap dengan benar? Kalau saudara perhatikan setelah dia bicara tentang kata kekurangan, dia menambahkannya dengan kata kelimpahan, betul? Kata kelimpahan di situ periseo. Periseo itu artinya adalah begini. Keadaan di mana saudara dan saya akan mengalami peningkatan. Ingat Pak, Ibu, tadi pagi atau siang saya sudah sempat berbagi. Bahwa kalau saudara membaca Pengkhotbah pasal 3, saudara akan mendapati bahwa dalam proses hidup manusia harus berhadapan dengan fakta 28 musim dalam kehidupan. Tidak? Di antaranya adalah begini. Musim menangis, ada musim tertawa, ada musim meratap, ada musim menari, ada musim mengumpulkan, ada musim melepaskan, dan seterusnya dan seterusnya. Nah ini yang Alkitab berupaya kasih tahu kepada kita. Memang ada musim kekurangan, tapi ingat dengan baik. Karena ini cuma musim, prinsip dari musim sederhana, musim berganti. Kalau kekurangan kita memang pernah hadapi, tapi ingat, kalau musim berganti, faktanya adalah saudara dan saya akan berhadapan dengan kelimpahan atau lebih tepatnya. Ketika saudara dan saya tahu bagaimana bersikap dengan benar, pada saat dipermalukan, dihina, dicampakkan, dideportasi, direndahkan harga dirinya kita, and so, Alkitab bilang begini, kalau kamu tahu bagaimana bersikap dengan benar, maka kamu akan mengalami peningkatan dalam seluruh aspek. Name it aja, aspek yang mana? Kalau kamu kekanak-kanakan, tapi kamu tahu bagaimana bersikap dengan benar, peningkatannya adalah setelah musim kekurangan selesai, kita pasti lebih dewasa dari hari yang kemarin. Kalau tahu bagaimana bersikap dengan benar. Kalau cara berpikir kita tidak objektif, lebih condong subjektif. Tapi waktu kita berhadapan dengan fakta kekurangan, saudara dan saya tahu bagaimana bersikap dengan benar, peningkatan yang terjadi adalah kita akan bergeser dari subjektivitas kepada objektivitas. Peningkatan aja. Nah itu kelimpahan. Sampai di titik itu saja kelimpahan? Tidak. Kata kelimpahan atau periseo di situ, itu artinya adalah begini. Tuhan akan merentangkan ukurannya kita. Atau kapasitas di dalam kita.
supaya kita bisa menerima pemberian-pemberian lebih banyak dari Dia sampai kita berlimpah. Ulang. Kenapa sampai harus tahu bagaimana bersikap dengan benar? Setelah saudara dan saya tahu bagaimana bersikap dengan benar, maka fakta berikutnya kita bukan sekedar mengalami peningkatan, tapi saudara dan saya akan mengalami perentangan ukuran, penambahan ukuran, atau orang lebih mengenalnya hari ini dengan statement perentangan kapasitas. Kalau kapasitas menjadi semakin besar, maka kalau Tuhan mau kasih apa aja dalam kehidupannya kita, Dia akan kasih melebihi ukuran sebelumnya kita, sampai kepada tahapan kita mengalami kelimpahan. Makanya kalau ditanya, kenapa sampai Paulus tahu bagaimana bersikap dengan betul? Ternyata Alkitab lagi bilang buat kita, karena memang dia paham permainan musim. Bahwa musim berganti. Tidak untuk seterusnya kan musim hujan di Indonesia Pak, Ibu. Selesai musim hujan pasti kemarau sudah. Kalau kemarau tidak untuk seterusnya kemarau kan. Sebab setelah itu pasti musim hujan. Fakta musim adalah kisah berganti. Maka bersikaplah benar. Kalau kamu tahu bagaimana bersikap dengan benar, saya ulang ya. 1, kamu mengalami peningkatan. 2, kapasitas terentang. Untuk menerima lebih banyak. Kapasitas kecil, saudara akan menerima ukuran seperti yang memang saudara bisa terima. Tapi kalau kapasitas Tuhan rentangkan, maka saudara akan menerima pemberian-pemberian jauh lebih banyak. Beyond your imagination. Saudara dan saya punya gambaran, itu melebihi yang Tuhan bisa kasih buat kita. Makanya kenapa Paulus bilang, saya ngalami, saya paham, saya tahu bagaimana bersikap dengan benar. Cukup jelas? Berikutnya, mari kita lihat. Dia bilang begini, saya tahu apa itu kekurangan, saya tahu apa itu kelimpahan. Lalu dia bilang ini, saya tahu apa itu yang dinamakan dengan kelaparan. Nah, orang hanya mengkaitkan persoalan kelaparan dengan persoalan perut. Tapi saudara mengertilah bahwa kata kelaparan di situ tidak dibatasi cuma tentang persoalan perut. Kelaparan di situ bahasa Yunani menggunakan kata peinao. Peinao itu arti yang pertama memang begini, lapar karena miskin. Karena memang nggak punya kemampuan aja untuk beli makanan misalnya, supaya orang bisa makan. Lapar karena miskin, itu kelaparan, itu peinao. Tapi saudara tahu nggak pengertian peinao yang kedua? Menderita. Masing-masing orang punya definisi menderita sendiri-sendiri. Betul? Penderitaan masing-masing orang berbeda. Dan Paulus bilang, bukan cuman kamu yang menderita, saya juga menderita. Dan saya tahu bagaimana bersikap dengan benar. Sudah kayaknya mikir sekali nih. Hah? Itu kelaparan. Menderita. Lalu yang berikutnya, apakah kelaparan? Peinao atau kelaparan? Arti yang ketiga adalah begini, Bapak Ibu. Pada saat kita butuh, kita nggak dapat. Pernah alami? Butuh mujizat nggak datang. Butuh pertolongan nggak datang. Butuh pintu terbuka, seluruh pintu tertutup, jendela tertutup, lubang angin tertutup, tidak ada harapan. Pernah mengalami keadaan begini kan? Begini nggak? Sakit minta sembuh, nggak sembuh-sembuh. Orang stuck di area itu. Orang berpikir bahwa Tuhan jahat, Tuhan gak dengar saya, Tuhan gak peduli dengan saya punya kisah. Padahal Alkitab lagi bilang sebentar. Kalau kamu mengalami apa yang disebut dengan saat kamu butuh kamu gak dapat. Ini yang Alkitab bilang, oh kamu lagi ada pada musim kelaparan. Sikap harus betul. So, apakah kita akan mengalami kelaparan seterusnya? Tidak. Setelah kelaparan faktanya adalah saudara dan saya akan berhadapan dengan kenyang. Kenyang itu Yunani bilang kortaso. Kortaso itu pengertian yang pertama adalah begini. Kamu akan mengalami keadaan content. Penuh di dalam. Saudara tahu kan? Orang kalau banyak menderita dalam hidup dan menemukan makna hidup, mereka lebih penuh di dalam. Masalahnya adalah ketika orang menderita, orang tidak cari makna. Makanya tetap kosong di dalam. Nah ini yang Alkitab ajar. Hidup ini musim. Kalau memang kamu harus ketemu dengan fakta bahwa menderita, kelaparan karena miskin, menderita aja,
tahu nggak bahwa kalau sikap betul, Tuhan akan bikin kamu penuh di dalam. Orang yang ngalami penuh di dalam tidak gampang digoncang Pak Ibu. Orang yang kosong di dalam gampang digoncang. Orang yang penuh di dalam tidak gampang digoncang. Makanya kenapa Paulus bilang, bukan cuma kamu yang ngalami, saya juga ngalami. Lalu saya tahu bagaimana bersikap dengan benar. Hasilnya adalah, coba lihat, dia content. Penuh. Mau digoncang dari sisi mana? Aman aja. Saudara baca kitab Korintus tentang Paulus ya. Bagaimana dia mengalami keadaan mengerikan kalau kata saya. Gini loh, dia pergi untuk pelayanan. Tujuannya udah mulia tuh. Tapi dia jujur dalam tulisannya dia bilang, dalam perjalanan saya untuk kepentingan mengabarkan kabar baik dalam hakikat kerajaan Allah, ini yang dia bilang. Saya harus berhadapan dengan para perampok, dihadang oleh binatang buas di jalan. Saya harus mengalami karam kapal. Saya terkatung-katung di tengah laut satu hari penuh kira-kira begitu. Saya harus disesa 40 kurang 1 bulan. Saya harus berhadapan dengan saudara-saudara palsu. Pertimbangannya lalu ini laki-laki menderita sekali. Tapi kenapa dia tidak kosong di dalam? Kalau kamu tahu bagaimana bersikap dengan benar, justru proses kehidupan yang akan bikin kamu bertemu dengan makna, kamu digiring kepada pendewasaan, kamu jadi penuh. Orang penuh, mari saya ulang, tidak gampang digoncang. Goncangan bisa datang, tapi kitanya nggak gampang tergoncang. Alasannya penuh. Sudah? Apakah kenyang? Kortaso. Kenyang atau kortaso artinya adalah begini Pak, Ibu. Tuhan menyediakan makanan buat kita. Tadi kan lapar karena miskin. Tuhan tahu bagaimana menyediakan makanan buat kita. Tapi kan ada fakta di mana ini yang Alkitab bilang, kita menderita kan. Penderitaan itu penting untuk bikin orang belajar, ketemu makna dan jadi penuh. Tapi yang tadi itu, apakah kenyang atau kortaso? Kenyang atau kortaso itu artinya begini Pak, Ibu. Tuhan tahu bagaimana memuaskan kita dengan dia punya kebaikan. Karena pada momen-momen kita butuh kita nggak dapat. Dia tahu bagaimana memuaskan kita dengan kebaikan. Saya ingat betul sekali waktu 1000 tahun yang lalu, udah lama banget, saya bahkan nggak ingat tahun berapa. Tapi jatuh-jatuh waktu saya masih sekolah. Saya masih sekolah, saya tinggal di asrama Pak Ibu. Nah, asrama laki-laki terpisah dari asrama perempuan. Jelas laki-laki dilarang main di asrama perempuan, demikian seterusnya. Pada satu waktu di dalam musim sekolah, keluarga kami, saya mengalami kekurangan hebat. Saya tidak dapat suplai keuangan. Sampai pada satu hari, nggak ada uang, sabun habis. Bapak Ibu, percayalah, dari dulu saya mandi pakai sabun. Sampai pada titik harus mandi tanpa sabun. Nah, karena memang nggak punya uang untuk beli sabun. Somehow. Hari itu saya ngomong sama Tuhan, Tuhan minta uang supaya saya bisa beli sabun. Setelah amin, tidak ada yang namanya tiba-tiba angkat bantal uang tersembunyi di bawah bantal. Nggak ada. Nggak ada yang namanya tiba-tiba burung lewat kemudian sabun jatuh di atas kepala. Nggak ada. Faktanya adalah setelah amin, sabun tetap nggak ada. Lalu sudah, itu kan kelaparan kan, saat butuh nggak dapat. Iya, ya sudah, mandilah pakai sabun, mandilah tanpa sabun. Itu kayak berasa nggak mandi Pak, Ibu percayalah. Kalau sudah biasa mandi pakai sabun, tiba-tiba cuma pakai air sih kayak rasa kayak nggak mandi aja. Terus ya sudah mandi aja. Hari kedua nih, saya bilang sama Tuhan, saya minta uang Tuhan, saya perlu beli sabun supaya saya mandi pakai sabun. Somehow kemarin tuh mandi tanpa sabun tuh nggak enak banget gitu. Tapi saya bilang, tapi kalau toh hari ini nggak mandi pakai sabun pun, I'm fine with that. Dan faktanya adalah tidak ada uang, tetap mandi tidak pakai sabun. Sudah? Kamu udah biasa nih, 2 hari mandi tanpa sabun. Hari ketiga waktu saya mau mandi saya bilang sama Tuhan, tidak apa-apa Tuhan. Tidak ada sabun pun, I'm fine with that. Mandi, sudah. Hari ketiga tetap mandi tanpa sabun. Setelah itu, setelah selesai mandi. Saya masuk kan. Tiba-tiba saya punya pintu kamar diketok sama orang.
Saya buka, saya kaget karena teman laki-laki saya. Saya, kamu ngapain di sini? Terus dia bilang, enggak, cuma mau ngasih ini, terus dia lari. Yang dia kasih adalah, saudara masih ingat dulu-dulu tuh, enggak tahu sekarang masih ada enggak? Amplop putih kecil begini. Sekarang masih ada kan? Itu sudah. Ada tuh amplop kecil begini. Nah dulu-dulu kan di zaman kita masih sekolah, biasa kalau laki-laki kasih amplop, biasanya kan isinya surat cinta. Iya enggak sih Pak? Ngalami kan? Dulu-dulu tuh. Saya pikir, ini jangan-jangan surat cinta lagi. Secara yang ngasih juga saya nggak suka, gimana gitu. Jadi ya sudah, saya buka. Waktu saya buka, Pak, Ibu, isinya uang. Yang jumlahnya pas, tidak lebih Rp1, tidak kurang Rp1 untuk beli sabun 1 batang di koperasi sekolah. Apakah uang itu datang seperti yang saya mau? Tidak. Setelah saya ngalami proses, uang itu datang untuk saya beli sabun. Tapi faktanya adalah Tuhan telah memuaskan saya dengan dia punya kebaikan. Pada faktor kirim uang pakai orang dan saya bisa beli sabun. Nah ini yang Paulus berupaya kasih tahu. Bahwa setelah kamu kelaparan, somehow kamu pasti kenyang. Tapi konteksnya adalah dalam musim kelaparan, belajarlah tahu bagaimana bersikap dengan betul. Sudah? Cukup jelas ya? Nah sekarang mari kita lihat ayat 12 lagi. Kekurangan, kelimpahan, kenyang, kelaparan saya sudah jelaskan. Nah ini yang membuat juga Paulus tahu bagaimana bersikap dengan benar. Kalimat di ayat 12. Dia bilang begini. Dalam segala hal dan dalam segala perkara. Ngapain? Tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Berarti di ayat 12 Paulus lagi bilang ternyata dia bukan sekedar ngalami kekurangan, kelimpahan, kenyang dan lapar. So kemudian dia menggarisbawahi fakta bahwa ini dalam segala hal. Sudah? Lalu dia tambahkan lagi dalam segala perkara. Berarti dia lagi bilang dalam segala hal, dalam segala perkara. Waktu memang kamu harus berhadapan dengannya, latihan bersikap benar. Sudah? Dia bilang ini, dalam segala hal, dalam segala perkara, enggak ada yang merupakan rahasia untuk saya. Nah, mari saya jelaskan. Kata rahasia di situ kalau dalam bahasa Yunani menggunakan kata mieyo. Mieyo itu artinya adalah begini, sudah bukan misteri karena udah biasa ngalami. Orang kalau baru satu kali ngalami, orang bisa shock. Orang bisa kaget. Reaksi bisa salah. Tapi dia bilang, fakta kekurangan, fakta kelaparan, segala hal, segala perkara sudah bukan sebuah misteri lagi bagi saya. Karena saya sudah biasa ngalami. Kalau saudara dan saya sudah biasa ngalami dan cara berpikir kita telah berubah, maka adalah wajar kalau kita tahu bagaimana bersikap dengan benar, naturally. Betul? Apakah cuma sampai di kata itu saja, pengertian itu saja? Tidak. So kata rahasia atau kata mieyo ini yang Paulus lagi bilang. Dalam segala hal dan dalam segala perkara. Begini. Sudah bukan rahasia bahwa Tuhan akan ngajar. Sudah bukan rahasia bahwa Tuhan akan memberi instruksi. Jadi dia lagi bilang, ini yang harus dipahami oleh semua orang percaya. Dalam segala perkara, dalam segala hal. Saudara dan saya mau alami apa saja, you name it. Garis bawahi ini. Di dalam area itu, sudah bukan rahasia. Tuhan pasti ngajar. Ada pembelajaran yang Tuhan akan berikan kepada kita. Dalam segala hal, dalam segala perkara. Paulus bilang, sudah bukan rahasia. Kamu ngalami apa aja, coba perhatikan baik-baik. Pasti ada instruksi dari Tuhan di situ. Itu yang bikin dia tahu bagaimana bersikap dengan betul. Masalah dari kebanyakan orang waktu menghadapi segala hal dan segala perkara, kita ratapi nasibnya. Kita meratapi diri sendiri. Kita marah pada diri sendiri, kita marah pada orang lain, kita marah pada keadaan, kita marah pada siapa aja yang kita bisa kambing hitamkan sudah. Padahal Paulus lagi berupaya untuk tahu begini, kalau kamu sudah biasa ngalami, kamu akan tahu bahwa dalam kisah apa aja pada kehidupan ini, kamu akan bertemu dengan Tuhan punya pembelajaran. Karena dalam kamu punya kisah hidup, Tuhan suka ngajar.
Masalah kita adalah, coba-coba, ngalami apa hari ini? Menderita, lagi nangis hebat. Nggak apa-apa nangis aja, tapi jangan cengeng. Sudah? Berhentilah sebentar dan amati. Tuhan lagi ngajar saya apa nih? Jangan-jangan dia lagi ajar saya untuk begini. Sudah, jangan ratapi nasib. Cari solusi supaya pada akhirnya nasib berganti. Halo? Jangan melemah, kamu tidak selemah itu, kamu kuat. Kalau cara berpikir kamu berubah. Coba pertimbangkan, Tuhan lagi ngajar apa? Yang kedua, instruksi dari Tuhan. Arahan dari Tuhan. Nasihat dari Tuhan. Pada kasus ini, pada musim ini, apa? Kalau sampai saudara dan saya ketemu dengan Tuhan punya pengajaran, Tuhan punya instruksi, pada musim apa aja, trust me this, saudara dan saya akan tahu bagaimana bersikap dengan benar, karena kita sudah dapat pembelajarannya. Halo? Sudah, kita ganti. Ayat 13, waktu tinggal 4 menit. Ayat 13, makanya, kenapa di ayat 13 dia berani keluarkan statement ini? Segala perkara, ngapain? Bisa kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dengarkan ini baik Pak Ibu, mau musim apa saja ya? Musim apa saja? Kejar Tuhan dan tanya, Tuhan mau ngajar saya apa di area ini? Tuhan punya instruksi buat saya apa di area ini? Stop bertanya why. Karena somehow tidak ada faktor kebetulan dalam hidupnya kita. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 itu dengan jelas bilang, for everything there is a season and a time to every purpose under the heaven. Untuk segala sesuatu ada musimnya dan apapun yang terjadi di bawah langit itu ada tujuan. Jadi berhenti tanya why. Karena jangan-jangan Tuhan akan jawab why not. Kenapa enggak? Berhenti tanya why. Sekarang tanya Tuhan mau ajar saya apa? Saya harus belajar apa? Tuhan punya instruksi untuk saya apa? Arahan, nasihat dari Tuhan buat saya apa? Itu harus saudara dan saya garis bawahi. Sudah? Supaya pada akhirnya kita bisa mengeluarkan statement yang sama. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bahasa dari sudut negatifnya, kira-kira Paulus lagi bilang ini, kamu gak akan bisa tanggung segala perkara kalau kamu tidak di dalam Dia. Kalau kamu tidak di dalam Dia, maka kamu tidak akan menerima kekuatan. Kata kuncinya, di dalam Dia. Kamu mau bisa terima kekuatan dan menanggung apa saja? Alkitab bilang, di dalam Dia. Ulang dulu, di dalam Dia. Ulang lagi, di dalam Dia. Kata di dalam, Yunani menggunakan kata N. 2 huruf saja, E dan N. N, di dalam. Pengertian yang paling pertama adalah begini Pak, Ibu. Keberanian untuk menyerahkan hidup kepada Tuhan. Siapa tinggal di dalam Tuhan, ekspresinya sederhana. Orang-orang model begini nih adalah orang-orang yang berani kasih hidup untuk Tuhan. Garis bawahi dulu, disclaimer, bukan jadi full timer. Enggak. Tapi menyerahkan hidup totally kepada Tuhan. Tuhan mau ngapain aja, Tuhan mau didik saya dengan cara apa aja, mainkan sudah, kira-kira begitu. Orang tinggal dalam Tuhan adalah orang yang berani menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Tangan pembentukan Tuhan, and so, itu di dalam, N. Tapi pengertian yang kedua dari kata di dalam Tuhan adalah begini. Orang yang membangun hubungan karib dengan Tuhan melalui renungkan firman. Tuhan adalah firman-Nya. Siapa mau bergaul karib dengan Tuhan, bergaul sama firman-Nya. Tadi pagi saya bilang kepada teman-teman tadi pagi, mau kenali orang, cermati cara berpikirnya. Firman Tuhan adalah isi berpikir Tuhan yang diperkatakan kepada kita. Mau kenal siapa Tuhan, cermati dia punya isi berpikir. Cara renungkan firman Allah tiap-tiap hari. Sebab pada akhirnya saudara dan saya semakin hubungan kita aktif, karib dengan Tuhan. Secara natural, saudara dan saya akan menerima apa yang disebut dengan istilah Tuhan memberikan kepada kita kekuatan. Memberi kekuatan, Pak Andi tinggal 15 detik. Boleh saya minta 2 menit lagi? 2 menit saja Pak, setelah itu saya selesai karena ini memang sudah terakhir. Sampai di mana tadi?
Memberi kekuatan, endinamo. Memberi kekuatan tuh artinya begini Pak, Ibu. Meningkatkan kekuatan di dalam kamu. Kita udah kuat Pak, Ibu. Tapi waktu perkara baru datang, masalah baru datang, proses baru datang, tekanan baru datang. Ini yang Tuhan akan kerjakan. Dia tingkatkan kekuatan dalam kita. Jadi please, don't underestimate yourself. Jangan beranggapan bahwa kita orang rendah yang gak bakal kuat bertempur dalam proses kehidupan. Enggak. Kamu udah kuat. Karena ada firman Allah. Tapi semakin kamu bermain dalam, berseluncur di dalam firman Allah, semakin mengenal siapa Tuhan, yang terjadi adalah Tuhan meningkatkan kekuatan di dalam saudara dan saya. Memberi kekuatan bukan sekedar meningkatkan kekuatan. Yang menarik adalah Tuhan meningkatkan keberanian di dalam kita. Orang kuat belum tentu berani Pak, Ibu. Tapi apa yang saudara mau bilang? Kalau ini orang sudah kuat, berani pula. Coba. Orang kalau sudah tahu dia kuat, orang kalau sudah tahu dia punya keberanian di dalam diri dia, pertanyaannya adalah ini. Apa yang dia tidak berani hadapi? Kuat saja kalau kamu gak berani, kamu bisa mundur. Tapi Alkitab bilang, kamu tinggal dalam dia tingkatkan kekuatan dalam kamu, dia tingkatkan keberanian dalam kamu. Sehingga apa coba yang kita tidak bisa hadapi dalam kita punya hidup. Terakhir, meningkatkan kekuatan artinya adalah begini Pak, Ibu. Saya jelaskan dulu definisinya, baru nanti saudara akan paham maksudnya. Tuhan akan meningkatkan keras kepala di dalam kita. Bukan kepala batu. Keras kepala yang dimaksud di sini adalah kegigihan untuk fight. Gigih untuk fight. Tapi targetnya adalah kamu harus di dalam dia. Supaya kamu kuat, kamu berani, kamu gigih untuk fight. Orang-orang yang menerima kekuatan baru yang datang dari Tuhan, tahu nggak Pak, Ibu? Kalau toh memang ada tembok di depan, yang akan kita kerjakan adalah hajar aja temboknya. Kalau temboknya nggak tinggi-tinggi amat, pertimbangan kita akan selalu begini, lompati aja temboknya. Kenapa meratap? Hanya gara-gara ada tembok. Siapapun yang tinggal di dalam Tuhan akan menerima, saya ulang, kekuatan, peningkatan keberanian, peningkatan kegigihan untuk fight. Makanya semakin orang tinggal dalam Tuhan, coba saudara lihat, tidak ada orang-orang yang teruji gampang menyerah. Semua orang yang tinggal dalam Tuhan, coba saudara cek, fighter semua. Karena kita hebat, bukan Tuhan yang menambahkan itu untuk kita. Sehingga pada akhirnya ini yang Paulus bilang, makanya segala perkara saya bisa tanggung di dalam dia. Terakhir, dari yang terakhir. Kataku tanggung itu isyo, Yunaninya bilang. Isyo itu artinya adalah ini. Orang Surabaya bilang kata ini Pak, Ibu. Menter. Tahu menter? Daya tahan solid. Dihajar angin, hujan, badai, petir 70 kali di atas kepala, kita tetap berdiri. Itu kutanggung. Kata kutanggung, itu juga artinya adalah ini. Saya bisa mengatasi apa saja. Mengatasi. Masalah, kita ngatasi. Berarti masalah di bawah, kitanya di atas. Karena alasan apa coba? Tuhan, ngapain tadi? Kita tinggal dalam Tuhan, Dia berikan kekuatan kepada kita. Sehingga kita bisa hadapi, tanggung segala hal dalam hidupnya kita. Amin. Sudah, saya selesai. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.